Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Herdianti, NPM E1D018053. Di sini saya akan presentasi hasil presentasi saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kelapa di Indonesia tahun 1986 sampai 2015. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dari penelitian ini. Indonesia merupakan negara agraris, itu artinya pertanian memegang peranan penting bagi seluruh perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Pertanian memiliki arti sempit dan arti luas. Arti sempit merupakan usaha pertanian keluarga, di mana diproduksinya bahan makanan utamanya, sedangkan pertanian arti luas dibagi menjadi 5 sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai jenis komoditas. Salah satu komoditas hasil dari pertanian Indonesia adalah kelapa. Kelapa merupakan hasil dari subsektor perkebunan. Kelapa Indonesia sudah termasuk dalam komoditas andalan dalam kegiatan ekspor Indonesia. Karena selain komoditas ini memiliki keunggulan komparatif, kelapa Indonesia juga memiliki beberapa kelebihan. Dalam penelitian ini, perdagangan Indonesia internasional dispesifikkan pada satu komoditi untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fluktuatif nilai ekspor di Indonesia. Maka penulis mengambil komoditi kelapa yang merupakan bagian dari komoditi perkebunan sebagai komoditi khas Indonesia. Selanjutnya, sebagai negara tropis yang sangat luas, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lahan yang luas untuk bercocok tanam pohon kelapa. Pohon ini dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dari Pulau Sumatera hingga Papua. Luas perkebunan kelapa di Indonesia saat ini mencapai 3,8 hektar yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 3,5 juta hektar, perkebunan milik pemerintah seluas 4.669 hektar, serta milik swasta seluas 66.189 hektar. Selama 46 tahun, luas tanaman kelapa meningkat dari 1,66 juta hektar pada tahun 1969 menjadi 3,8 juta hektar pada tahun 2015. Berdasarkan uraian di atas, kelapa merupakan salah satu komoditas ekspor pertanian yang ikut serta dalam salah satu penyumbang PDB di sektor pertanian. Semakin meningkatnya pengekspor kelapa di dunia, maka semakin meningkatnya persaingan mutu dan kualitas kelapa itu sendiri di pasaran, sehingga akan mengakibatkan semakin meningkatnya ekspor ke negara tujuan atau menurunnya kuota ekspor ke negara tersebut dikarenakan persaingan komoditas kelapa. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, muncul keinginan penulis untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor komoditi kelapa ini dengan judul penelitian Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kelapa Indonesia tahun 1986-2015. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh produksi kelapa Indonesia terhadap perkembangan ekspor kelapa di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga kelapa dunia terhadap perkembangan ekspor kelapa Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kurs rupiah terhadap perkembangan ekspor kelapa Indonesia. Yang tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis pengaruh produksi kelapa Indonesia terhadap ekspor kelapa Indonesia, dan yang kedua menganalisis pengaruh harga kelapa dunia terhadap volume ekspor kelapa Indonesia, dan yang ketiga menganalisis pengaruh kurs rupiah terhadap ekspor kelapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian di dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah time series, dan sumber data yang saya gunakan adalah data dari skripsi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kelapa di Indonesia tahun 1986 sampai 2015. Spesifikasi model. Model yang digunakan adalah model dengan variabel beda kala. Rumus fungsi untuk model ini adalah QT sama dengan F buka kurung HCT, HCT min 1, HK, LWT tutup kurung. Atau dalam bentuk double log adalah sebagai berikut. Ln QT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln HCT ditambah beta 2 ln HCT min 1 ditambah beta 3 ln HKT ditambah beta 4 ln LWT ditambah ET. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil ini untuk menguji heteroskedastisitas seperti tabel berikut. Berdasarkan hasil di atas diketahui terjadi heteroskedastisitas dengan hasil 0,02478, 0,03390, dan 0,01870, sehingga heteroskedastisitas ini perlu diatasi dengan memberi instruksi head pada aplikasi Saza. Setelah melakukan analisis, dapatlah hasil seperti tabel di bawah ini. Ada variabel name. Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai p-value lebih besar dari nilai A, alfa maksudnya, yaitu 0,459, 0,315, 0,916, dan 0,596. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas, karena nilai alfa 0,05 lebih kecil dari nilai p-value yang didapatkan. Yang kedua, uji autokorelasi. Di sini ada nilai Durbin-Watson sama dengan 2,42775. Hal ini berarti pada data tersebut terjadi autokorelasi yang diakibatkan dua variabel X saling berkorelasi. Untuk itu, perlu perbaikan pada data yang akan dianalisis. Setelah melakukan analisis, pada analisis korelasi variabel LPK dan LHR didapatkan nilai 0,99235 dan variabel LPK dan LIN didapatkan nilai 0,8556,65. Hasil ini lebih dari 0,8 yang artinya variabel ini terjadi korelasi yang kuat. Karena terdapat dua variabel yang saling berkorelasi, maka untuk memperbaiki data guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat, maka perlu menghapus salah satu variabel yang saling berkorelasi. Variabel yang dihapus adalah variabel yang memiliki nilai R² yang lebih kecil, sebab nilai R² adalah nilai yang menjelaskan seberapa besar variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen. Untuk itu, nilai R² yang lebih besar yang digunakan untuk mengetahui nilai R² yang lebih besar, maka dilakukan analisis untuk kedua variabel yang akan dihapus.
Setelah dianalisis, diketahui nilai R-square yang lebih kecil adalah variabel LIN. Maka variabel LIN dihapus. Setelah menghapus salah satu variabel yang berkorelasi, maka didapatkan hasil seperti tabel di bawah ini. Dari tabel di samping didapatkan nilai R-square sama dengan 0,4413, p-value uji F sama dengan 0,02, p-value uji T pada pekam produksi kelapa sama dengan 0,3371, yang kedua harga sama dengan 1,387, dan yang terakhir kurs yang sama dengan 1829. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai R-square-nya adalah 0,4413. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 44,13%, dan selebihnya adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Kemudian, untuk uji F didapatkan nilai p-value sebesar 0,002 untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan. Maka perlu dibandingkan dengan nilai alfa, yaitu sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan ternyata nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pada analisis ini hanya menggunakan variabel produksi kelapa, harga, dan kurs, sedangkan inflasi tidak digunakan karena terjadi autokorelasi dengan variabel produksi kelapa. Variabel inflasi dan produksi kelapa adalah variabel jumlah produksi dan inflasi. Mengapa terjadi autokorelasi di antara keduanya? Hal ini terjadi karena pada inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah produksi kelapa. Semakin banyak jumlah kelapa yang diproduksi, maka pendapatan yang didapatkan juga akan meningkat. Untuk hasil analisis uji T, nilai p-value yang didapatkan adalah 0,3371 untuk variabel produksi kelapa. Jika dibandingkan dengan alfa, yaitu 0,05, p-value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A. Tidak dari hasil ini diketahui bahwa produksi kelapa tidak mempengaruhi ekspor kelapa di Indonesia. Untuk variabel harga, hasil analisis uji nilai p-value yang didapatkan adalah 1387 lebih besar 0,05, berarti harga kelapa tidak berpengaruh terhadap ekspor kelapa di Indonesia. Sedangkan variabel kurs, hasil analisis yang didapatkan adalah 1,829 lebih besar 0,05, berarti kurs kelapa tidak berpengaruh terhadap ekspor kelapa di Indonesia. Yang terakhir, penutup. Dapat disimpulkan dari pembahasan berdasarkan hasil uji T, produksi kelapa di Indonesia tidak berpengaruh terhadap ekspor kelapa di Indonesia, dan untuk harga kelapa di Indonesia juga tidak berpengaruh terhadap ekspor di Indonesia, dan yang terakhir, kurs kelapa tidak berpengaruh terhadap ekspor kelapa di Indonesia. Saran untuk para eksportir harus jeli melihat perkembangan harga kelapa dunia. Dengan diketahui harga tersebut akan mempermudah bagi mereka dalam menentukan jumlah ekspor yang akan ditentukan. Untuk pemerintah harus mampu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat maupun pengusaha dapat terdorong dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.